Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah kita sekarang sedang ada di head office of Azura Tour Travel di Komplek Pasadena Kopo, dan ini menjadi kajian pertama kita terkait dengan haji dan umroh, tentang keutamaannya, tentang hal-hal apa saja nanti yang membuat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus pulang pergi ke tanah suci. Insyaallah taala ini menjadi seri pertama di kantornya Azura Travel. Semoga para pemirsa sekalian juga bisa ikut bergabung nanti untuk umroh bersama kita di tanggal 15 Agustus insyaallah, dan juga di tanggal-tanggal berikutnya. Semoga semuanya dipilih oleh Allah, dimudahkan, dipantaskan, dan kemudian dimampukan insyaallah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwa perjalanan haji dan umroh itu justru akan membuka rezeki kita. Kalau hari ini kita takut untuk berani bermimpi ke tanah suci, sesungguhnya ini satu mindset yang kurang tepat. Menganggap kita tidak mampu, menganggap kita tidak ada kesanggupan. Justru segala kemampuan dan kesanggupan itu dengan kita berangkat umroh. Ya. Semakin kita tidak sanggup, itulah sesungguhnya trigger terbesar untuk kita mau memberanikan diri, memasang niat yang kuat, kemudian kita DP, kita menabung semampu kita. Kalau kita sudah sampai di sana, nah itu kesempatan nanti kita untuk Allah SWT bukakan rezeki kita untuk bisa kembali lagi ke sana itu sangat besar. Itulah hadis yang akan kita bacakan. Di samping nanti di sana kita berdoa sebanyak-banyaknya, dan di sana tempat yang sangat makbul, sehingga kalau kita udah sekali aja ke sana, maka kemungkinan besar kita akan bisa kembali berulang kali. Rezeki kita Allah berkahi, hajat-hajat kita yang mungkin selama ini masih tertahan, masih tersendat, insya Allah kalau kita berangkat ke Haramain Syarifain, dua tanah suci Mekah Madinah, Allah SWT akan mudahkan dan kabulkan segala hajat-hajat kita. Baik, saya akan membacakan satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani, juga Imam Baihaqi, yang sanadnya juga disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa sanadnya adalah hasan, seperti itu yang diceritakan dalam kitab At-Targhib. An Burairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqah fi sabilillah bi 700 dhifin. Dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, nafkah, biaya ongkos yang dikeluarkan untuk haji, begitu juga umrah tentunya, perjalanan ke tanah suci itu biaya yang dikeluarkan itu sama seperti biaya yang dikeluarkan untuk fisabilillah, untuk berjihad, bahkan dikali 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau biayanya berapa itu? 30 juta gitu. Kaliin aja 700 kali. Berapa itu? 30 kali 7. 210. Berapa tuh? 210. Sebentar dulu. 70. Ini berapa tadi? 700 ya? 700 kali 3 lah. 700 kali 3 berapa? 2100 ya. 700 kali 3 2100. 2100 tambah nolnya berapa itu? Tadi 10 juta ya. 2100 juta berarti 21 M. Dari 30 juta itu Allah nilai sebagai 21 M. Nilai
1 kali ibadah umroh. Kalau diterima oleh Allah SWT itu di akhirat nilainya 21 M. Artinya kita berinvestasi sama Allah dengan 30 juta, dibayar sama Allah 31 M. Makanya nggak ada ceritanya tuh orang pulang pergi haji umroh terus bangkrut, nggak ada. Kalau pulang pergi ke Texas main kasino itu banyak yang bangkrut. Atau jangan jauh-jauh ke Texas, kita mainnya kemana? Mainnya ke Genting Highland di Malaysia tuh ya. Itu banyak orang bangkrut. Tapi ke Mekah, Madinah padahal tidak dalam rangka bisnis, Allah ganti 700 kali lipat. Iya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ganjaran umroh yang engkau lakukan ditentukan oleh biaya yang kamu gunakan untuknya. Nah, kita ada paket murah, alhamdulillah, ada yang 25,9 juta ada. Tapi di sini nih, kata Nabi SAW, pahala umroh yang kamu dapatkan itu tingkatannya, besarnya ditentukan oleh biaya yang kamu gunakan untuknya. Semakin besar biayanya, maka semakin besar pahalanya. Maka yang belum punya kemampuan nggak apa-apa ngambil yang paket reguler. Tapi kalau yang punya kemampuan, yuk kita umroh pakai paket yang eksklusif, yang 30 juta, yang 35 juta. Semakin lama di sana, bisa yang 12 hari, bisa yang 15 hari. Ya, kita niatin. Ya, jangan takut tadi tuh, dikali lipat 700 kali. Dan ini pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semakin besar biaya yang kamu gunakan untuk umroh, maka semakin besar ganjaran pahalanya. Kita kalau nyari hotel yang paling mahal, bener nggak? Kita kalau nyari handphone, wah, iPhone 16 sekarang, maunya yang paling mahal. Punya mobil begitu. Tapi kalau ibadah kita suka milih yang murah-murah. Yang punya kemampuan dengan harga yang paling mahal, yuk kita ambil. Ya. Bukan ingin bernyaman-nyaman di sana, bukan. Tapi kita ingin semakin besar kita berinfak untuk perjalanan umroh, semakin Allah ganti dengan pahala yang besar. Dan tadi itu kali 700-nya kan kalau 30 juta sama 50 juta kalinya beda dong, ya enggak? Kalau tadi 21 M, ini 50 kali 700 sudah 35 M itu Allah ganti. Ya, hadis lain menyatakan bahwa membelanjakan harta pada waktu haji, pada waktu umroh di tanah suci itu sama seperti membelanjakan harta di jalan Allah, yang ganjarannya bahkan dilipat 700 kali lipat. Oh, ini hadis lain menyebutkan membelanjakan 1 dirham pada waktu haji, pada waktu di tanah suci, ganjarannya 40 juta kali lipat. Waduh, ini berat ini. Jadi kalau kita membelanjakan 1.000 rupiah, berarti berapa itu? Ya, 40 juta tambah berarti 40 M itu. Ya, 40 juta rupiah. Setelah mengetahui begitu besar ganjaran membelanjakan uang ketika haji dan umrah, maka sungguh sangat disayangkan orang yang pergi ke Mekah dalam keadaan kikir dan tidak mau belanja. Itu tadi. Kalau emang kita punya duit yang lebih, jangan ambil paket ekonomis, jangan ambil paket reguler. Kemudian juga jangan nggak belanja nanti di sana, jangan nggak beli oleh-oleh, jangan tidak. Walaupun juga bukan di sana belanja doang, itu kadang-kadang orang Indonesia jangan sampai nggak belanja, bukan nggak sampai belanja. Umroh cuma sekali, selebihnya jadi traveling aja, nggak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita kikir, kita pelit dan tidak membelanjakan harta yang sebanyak-banyaknya di saat kita haji dan umrah. Seorang syekh tarekat yang alim memberi nasihat secara khusus kepada murid-muridnya supaya mereka tidak pelit. Berbicara mengenai hal ini, Imam Ghazali rahimahullah telah menulis, perbuatan mubadir yang dilarang, menghambur-hamburkan harta yang dilarang adalah membelanjakan uang untuk makanan dan minuman yang baik. Tapi apabila ia berbicara mengenai perbelanjaan yang banyak yang dilakukan oleh orang yang sedang berada di tanah suci, maka tidak ada yang bisa dikatakan mubadir. Oke, kalau di luar tanah suci, kita hemat-hemat. Tapi kalau udah di tanah suci,
atau perjalanan haji dan umroh. Pokoknya apa saja perbelanjaan kita, mau buat oleh-oleh, mau buat kita makan minum lebih enak, hotel kita lebih bagus, di sananya kita mau lebih lama, di sana mau yang lebih dekat, itu semuanya dihitung sama Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Bahkan tadi hadis ya, sampai 40 juta kali lipat. Itu saya sendiri ngitungnya sampai bingung gitu. Harus pakai kalkulator kayak gitu. Kalau di sini enak, orang India pakainya 1 rupiah. 1 rupiah jadi sama dengan 40 juta rupiah. Kalau kita 1000 aja udah bingung tuh ngitungnya. 1000 kali 40 juta berapa? 40 juta. Berarti 40 M. Setiap belanja 1000 dinilai 40 M, coba tuh. Makanya jangan cari yang murah lah. Jangan cari yang murah, cari yang paling tinggi. Maulana Zakaria sendiri, beliau pernah mengatakan bahwa apabila seorang pergi membeli sesuatu dengan niat untuk menolong saudagar-saudagar di Mekah, ya, kita beli di sana belanja untuk nolong orang-orang Mekah dalam perniagaannya, maka walaupun sebenarnya ia memenuhi keperluan kita, namun uang itu tetap dipandang sebagai sumbangan terhadap orang-orang yang sangat memerlukannya di tanah suci. Hal ini hendaklah selalu diingat. Jadi nanti selama di sana juga jangan pelit gitu. Ya. Jadi ketika belanja itu semuanya dihitung sama Allah. Jadi kita membantu bisnisnya orang Mekah, orang Madinah, sehingga mereka bisa hidup, sehingga mereka bisa berbagi nantinya. Itu semua, walaupun kita perlu kepada barang-barang itu, tapi tetap itu dihitung sebagai infak fi sabilillah. Coba nggak ada yang sia-sia itu perbelanjaan di tanah suci. Maulana Zakaria nih bercerita bahwa aku pernah 2 kali berziarah ke tanah suci untuk haji bersama guruku Maulana Khalil Ahmad. Ketika kami berada di sana, apabila ada orang datang memberi hadiah kepada beliau, kepada guru saya, maka pertama-tama beliau akan menolak pemberian tersebut. Apabila orang itu mendesak, maka beliau menasihatinya supaya memberikannya kepada orang-orang yang memerlukannya di Haromen, di 2 tanah haram, dengan menceritakan keutamaan dan pahala. Jadi kita kalau kita kan disedekahin orang seneng, di mana aja tuh, sampai di tanah haram. Nah ini orang soleh nggak begitu. Ketika beliau disedekahin sama orang, dikasih hadiah sama orang, beliau nolak. Tapi kalau maksainnya juga, udah cari aja yang lebih perlu. Kenapa? Karena beliau pengennya memberi gitu. Nah ini terbalik dengan kita ya. Kita nyari yang 20 juta, 23 juta gitu. Naik dikit kita ngomel. Nah kita mentalnya mesti dirubah. Nah makanya insya Allah dengan kajian-kajian kita berharap sama Allah SWT kita diberikan kelapangan. Kalaupun belum diberi kelapangan, jangan nunggu lapang. Justru tadi itu, bagaimana berapapun yang kita ada, kita tabung, kita investasikan, kita jadikan DP, kita berharap nanti justru kita berangkat haji dan umroh ini untuk melapangkan rezeki kita. Tadi itu dilipat 700 kali, bahkan dilipat 40 juta kali. Setiap rupiah yang kita keluarkan. Maka kalau nunggu lapang, nanti kalau lapangnya 20 tahun lagi, ternyata 10 tahun lagi nggak ada gimana? Gitu. Atau kita nunggu lapangnya 3 tahun atau 5 tahun lagi. Ini dunia kondisinya udah nggak baik-baik aja. Sekarang ini Iran sama Israel, ini Iran sama ini macam-macam. Ya, padahal nanti ada hadis yang lain, man aradal hajja falyata'ajjal, siapa yang betul-betul berniat haji umroh, siapa yang niat haji untuk segera. Sekarang bisa nggak haji segera? Nggak bisa. Paling cepat berapa lama Pak Iwan? Bandung 26 tahun. Sekarang Furoda ditutup. Haji plus nggak murah. Ya, sekarang makin ketat Saudi. Maka sekarang siapa yang ingin haji disegerakan. Bagaimana? Ya umroh. Karena umroh bisa kapanpun. Yuk bergabung, nanti komen di kolom komentar. Nanti insya Allah kita sambut. Kita tabung, kita masukin DP, nanti kita juga akan ada konten-konten yang kita beri amalan, kita beri langkah-langkah bagaimana Allah mudahkan sehingga dipantaskan untuk berangkat ke tanah suci. Ya, jadi beliau nggak mau dikasih sedekah di tanah haram. Ya, kalau kita pengennya yang hemat. Kalau orang-orang soleh justru kalau sudah di jalan Allah, apalagi ke tanah haram, mereka yakin bahwa uang mereka akan Allah bayar berkali-kali lipat.
maka mereka justru memberi yang paling mahal, memberi yang terbaik agar uang mereka betul-betul menjadi keberkahan. Ya, beliau sendiri menyebutkan alamat orang-orang soleh yang memerlukannya itu. Dan apabila terus maksa, maka beliau akan nyuruh orang itu untuk pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk ini orang beli hadiahnya agar orang-orang Mekah ini dapat apa? Dapat keuntungan. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, salah satu tanda kemurahan seseorang, tanda kedermawanan seorang adalah dia menyediakan bekal untuk perjalanan haji dan umrohnya dari nilai yang terbaik. Artinya apa? Perbekalan untuk perjalanan adalah yang terbaik kualitasnya, Masya Allah. Ya, nanti Pak Iwan kita mau buat apa nih? Kita mau buat paket umroh apa yang paling eksklusif ya? Itu perintah Sayyidina Umar tuh. Tanda orang itu dermawan adalah dia akan menyediakan bekal perjalanannya dengan level yang terbaik. Ya, kata beliau, hendaklah ketika melakukan perjalanan orang itu belanja tuh dengan bebas saja. Kan enak ya kalau kita berangkat sama orang dermawan itu. Bentar mampir Alfamart, bentar mampir Indomart, bentar ada yang dibeli. Ya, karena perjalanan ini kita perlu rileks. Ya. Sayyidina Umar juga pernah berkata, haji yang terbaik adalah orang yang niatnya paling suci dan ikhlas. Perbekalannya dari yang terbaik, yang paling kuat keyakinannya kepada Allah. Sekali lagi diulangi, haji, umroh, perjalanan menuju Baitullah yang terbaik adalah yang niatnya paling suci. Memenuhi panggilan Allah, ikhlas. Kemudian yang kedua, perbekalannya yang terbaik. Ya, berarti paketnya yang paling eksklusif diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pengen ya. Yang paling kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berangkat bukan karena kemampuan kita, yakin semua adalah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang merasa keberatan dan pelit untuk membelanjakan harta di jalan yang Allah sukai, melainkan ia akan membelanjakan hartanya lebih banyak lagi di jalan yang Allah murkai. Jadi kalau orang untuk haji umroh ya senantiasa berpikir, pertimbangannya terlalu banyak. Kata Nabi SAW, orang begini biasanya untuk perjalanan-perjalanan dan untuk hal-hal yang memerlukan biaya, untuk hal-hal yang dimurkai Allah, biasanya dia jor-joran habis-habisan. Maka kita belajar untuk haji, untuk umroh, untuk sholat, pakai pakaian yang terbaik. Ya. Kalau punya pesantren, bangunannya yang terbaik. Kalau punya Quran, Qurannya yang paling mahal. Kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita pelit di jalur agama ini, nanti biasanya kita tuh akan jor-joran. Kita akan mubatir dalam urusan yang tidak Allah sukai. Itu sudah begitu. Kemudian beliau menyampaikan, tidaklah seseorang menangguhkan kepergiannya untuk menunaikan haji karena suatu keperluan dari keperluan, yaitu keperluan dunia, melainkan ia akan mendapati bahwa keperluan dunianya akan ditangguhkan baginya sebelum ia menunaikan kewajiban hajinya. Jadi kalau kita sekarang seumpama, ya, kalau haji kan kita bukannya mau menunda-nunda, tapi memang apa? Waktu kita yang dibatasi oleh kita punya negara. Maka ini kalau kita alihkan ke umroh, siapa yang punya uang untuk umroh tapi ditunda-tunda karena keperluan-keperluan duniawinya, maka kata Nabi SAW, Allah SWT tidak akan sukseskan urusan dunianya sampai dia berangkat umroh dulu. Setelah pulang umroh baru Allah sukseskan. Nah, maka kita niat nih. Ya, duit nggak punya Pak Ustadz, itu motor 3. Duit nggak punya Pak Ustadz, itu mobil 2. Itu emas udah 20 gram. Nah, karena urusan-urusan dunia kadang-kadang kita tangguhkan. Padahal urusan dunia itu justru akan terus melalaikan dan gak akan pernah beres. Kata Nabi SAW, sampai dia mau nunain haknya Allah dulu, baru nanti hak kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidaklah seseorang enggan pergi untuk menunaikan keperluan saudaranya yang muslim,
baik itu keperluannya terselesaikan atau tidak dengan bantuannya. Melainkan ia akan terjebak untuk membantu 6 orang yang berbuat dosa. Jadi kalau kita nggak mau nolongin orang buat baik, kita mikir-mikir, padahal kita bantu aja. Adapun selesai nggak selesai urusan Allah. Maka kita akan Allah paksa untuk ngebantu orang lain, 6 orang dalam berbuat dosa. Udahlah, kita nih sering mikir-mikir kalau buat baik, bener nggak? Kalau sedekah nahan-nahan tuh. Kira-kira kalau kita nggak sedekahin, kita jajan nggak? Jajan. Kalau kita nggak buat ibadah, nanti kita buat selain ibadah nggak? Buat selain ibadah. Begitu juga. Nah, ini juga perjalanan umroh kita niatkan semuanya. Insya Allah ya, kita niatkan bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah, apalagi ingin ke rumahnya, ingin berjumpa Rasulullah SAW, Allah lipat gandakan 700 kali lipat, bahkan 40 juta kali lipat. Dan orang-orang soleh, mereka menghabiskan harta sebanyak-banyaknya, mengambil paket-paket terbaik, paket-paket paling eksklusif untuk berjumpa Allah dan Rasulnya, bukan ingin mewah-mewahan, tapi ingin mempersembahkan yang terbaik. Yakin pasti Allah ganti. Insya Allah pada seri yang berikutnya kita akan sebutkan tidak akan pernah jatuh miskin. Hadis ya, orang yang haji dan umroh. Insya Allah ta'ala. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu nanti komennya. Kita bisa umroh bareng dan kita kasih solusi-solusi untuk impian kita bisa tercapai. Doa, niat yang terbaik, nabung sebisanya. Dan insya Allah ikuti seri-seri kita yang lain. Semoga Allah SWT pilih. Terima kasih.